Halo Mbak, selamat pagi, selamat datang. Kita di Sweet Connection, selamat datang di Ohana juga tentunya. Satu tempat yang sudah tidak asing lagi buat arisan, buat ulang tahun, buat sekedar dinner, buat sekedar lunch, ataupun buat sarapan. Sekarang udah Ohana buka jam 7 pagi ya Mas Han ya, dengan menu-menu sarapannya ya kan. Nah, selamat datang di Ohana. Yang pasti kali ini bersama dengan saya, Nessa Gozal, kita mau ngobrol-ngobrol yang lagi hits. Ya nggak Bu? Apa sih Bu yang lagi hits sekarang? Pandemi. Kalau pandemi berarti artinya kita harus jaga apa Bu? Jaga iman ya, oke. Jaga imun tubuh kita ya kan. Nah cocok banget karena kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya banget ya dengan segala macam rempah-rempahnya dan pastinya bisa menjadi satu aset juga yang kita udah minum setiap masih rajin minum jamu nggak? Masih rajin minum jamu nggak Bu? Apa Bu minum jamunya? Ini minum ya, iya lagi dia ada di depan ya. Kalau di rumah masih ada minum jamu nggak? Hah? Coba Mbak suka minum jamu nggak Mbak? Nggak suka? Hah? Jarang tapi suka ya. Jamu apa yang disuka misalnya? Kunir asam, beras kencur ya. Itu kayaknya kalau perempuan mah tiap bulan minum-minum itu biar lancar ya Bu ya. Oke, tapi yang pasti ternyata efek ataupun manfaat jamu tentu tidak hanya sebatas itu. Nah hari ini luar biasa kita akan ngobrol dengan dua orang yang sangat saya hormati ya. Yang pertama pastinya adalah Ibu Heferita Gunariyati Rahayu. Kita tahu bahwa kalau misalkan di follow nggak Bu Instagramnya? Mbak Ita SMG ya. Kalau di follow pasti, kalau nge-follow pasti ngerti kalau Bu Ita itu lagi suka berkebun. Namanya berkebun hebat ya. Dan suka minum jamu juga nggak ya Bu Ita ya, nanti kita tanya. Nah yang satu lagi namanya Mbak Claudia Ong. Aduh ini milenial keren banget Bu ya. Dia bisa membawa jamu sampai ke Jepang, sampai pokoknya kemana-mana. Kita langsung panggilkan saja ya. Ini dia tamu misterius kita, enggak ya? Udah aku sebutin. Ibu Ita dan juga Mbak Claudia boleh dong ke depan sini. Coba ya, aku sebagai anak tiri. Ini tempat duduknya aku ambil sendiri deh. Bu, ini saya ambil ya Bu. Ya. Ini memang. Halo, mana? Halo Mbak Claudia. Ayo tepuk tangan dong untuk Mbak Claudia. Oh, ini dia anak muda yang tadi saya omongin ya. Silahkan duduk Mbak. Dan Ibu Ita. Wah, mana? Tepuk tangan dulu dong buat Ibu kita. Silahkan duduk Ibu. Wah, ini Aku tadi mau kembaran, tadi pakai celana hitam ya sama kayak Ibu ya. Ini boleh dipakai mic-nya, apa kabar Mbak Claudia dan juga Ibu, boleh dipakai mic-nya. Mic-nya udah disemprot-semprot, tenang aja ya. Ini kita pokoknya sesuai dengan protokol, boleh tetap dipakai maskernya, APD-nya ya selama acara berlangsung. Oke, Ibu Ita apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, semangat pagi. Nah itu dia ya. Ibu Ita tuh walaupun aktivitas dari jam 6 pagi bahkan sebelumnya ya. Karena ternyata Bu Ita tuh sekarang punya hobi baru. Selain berkebun juga masakin serumah ya Bu ya. Jadi Ibu Ita nih hebat banget. Nanti kita akan tanya apa sih rahasia fit dan stamina-nya Bu Ita. Oke, Mbak Claudia apa kabar? Emang harus masuk Mbak di sini Mbak? Masuk. Iya.
Agak harus adaptasi ya dengan ini ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Mbak Claudia dari Jakarta. Iya dari Jakarta, baru datang kemarin. Baru datang Buat kemarin. acara hari ini. Wah, buat acara ini buat share tentang Jejamuan, Jamu Bar ya. Jadi Mbak Claudia ini adalah co-founder dari Jamu Bar. Nanti saya cerita Jamu Bar ini apa gitu. Tapi Bu Ita, tadi kan kita udah, saya udah nanya nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka minum jamu nggak? Minimal sebulan sekali minum jamu. Saya mau tanya sama Ibu Ita. Ibu Ita minum jamu setiap hari atau gimana Bu? Saya setiap hari, jadi mungkin saya bawa sekalian, ini bukan promosi, bukan kampanye juga, tapi sejak ada COVID, saya memang membuat jamu. Jadi jamu ramuan sendiri aja, kalau googling gitu, kalau untuk imun itu apa. Ternyata hanya cukup pakai saja jahe, mungkin nanti Mbak Claudia bisa nambahin jahe, kunyit, temulawak. Lah ini temulawak itu yang bikin nafsu makan gede Mbak. Ini wow, bagaimana dengan nasib tubuh saya? Kemudian serai sama kayu manis sama gula batu. Dan ini saya minum sejak mulai corona sampai sekarang sehari 2 kali. Jadi pagi ini bisa direbus sekali dikasih gula batu karena biasanya kalau jamu nggak pakai gula batu atau gula aren itu ampiang ya Mbak, rasanya tuh hambar. Kemudian direbus saja, disaring, kemudian diminum seperti yang tersaji seperti itu. Kemudian masih ada ampasnya dipakai sekali lagi untuk sore. Jadi setiap hari seperti itu saja. Dan alhamdulillah bisa sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu berarti aktivitas tambahan setiap hari selama untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya Ibu? Iya, jadi saya buat itu untuk semua orang rumah gitu. Jadi mulai Bapak Ibu, Bapak Ibu saya kan ada di tempat saya, anak, kemudian ya pokoknya yang semua ada di rumah, ada yang jaga, ada yang driver. Pokoknya semua dapat. Iya, saya jadi tiap hari jadi tukang jamu. Saya kadang-kadang kalau capek tukang jamunya libur. Tapi jarang sih, cuman sekali gitu ya. Kadang-kadang kalau aktivitas mulai jam 7 pagi itu kan masak jamu ini kan sekitar ya 15 menit gitu. Tapi kan nyaring kemudian bagi-bagi gitu. Cuman selama ini alhamdulillah di lingkungan keluarga besar termasuk ya yang ada di pendamping-pendamping itu alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dulu tuh waktu awal-awal kan memang ada statement ya Ibu ya. Ada statement wedang empon-empon, langsung empon-empon mahal harganya gitu ya, banyak yang ngepek-ngepekin. Tapi ternyata Ibu Ita juga merasakan sendiri dengan tanaman obat ya Ibu ya. Bahasanya tanaman obat ya Ibu. Empon-empon. Empon-empon itu ya. Atau rempah ya, rempah-rempah. Jadi kalau mungkin nanti Mbak Claudia bisa menambahkan, jadi sebenarnya kita ini enggak perlu banyak minum vitamin dan sebagainya, bukan istilahnya mengesampingkan hal itu. Tetapi sebenarnya nenek moyang kita ini sudah memberikan ilmu yang bisa bermanfaat dan sebenarnya enggak mahal. Saya buat seperti ini biasanya takarannya gitu 1 kilo kunyit, 1 kilo temulawak, 2 kilo jahe, kemudian kalau untuk serai sama kayu manis sih mungkin sesuai selera ya, tetapi itu murah sekali. Saya beli 1 kilo itu paling cuma 50.000 gitu ya. Kadang-kadang saya juga mikir juga, kasihan ya petani-petani ini gitu loh. Kalau dipikir seplastik gede itu cuma segitu aja. Yang paling mahal memang saat ini atau saat yang apalagi awal pandemi itu jahe. Karena jahe ini tidak harus dicampur gini, hanya jahe serai atau jahe saja. Itu kan sudah menambah imun. Tetapi kalau kita ditambah-tambah ini kan juga bisa menjadi satu komposisi yang menyehatkan. Seperti itu Mbak. Oke, ternyata emang efeknya ini beda banget ya dengan Bu Ita yang tiap hari. Kan aktivitasnya kan luar biasa ya Bu Ita ini ya. Apalagi sekarang ya Ibu ya menjelang 9 Desember ini. Oke, Mbak Claudia ini kan jadi co-founder dari Jamu Bar. Jamu Bar, iya. Jamu Bar, mungkin boleh cerita dulu dong bentar Jamu Bar itu apa sih gitu. Jadi mungkin aku cerita backgroundnya ya. Tahun 2016 kakak saya sama satu teman dari Hong Kong membuka konsep Jamu Bar di Plaza Indonesia sebagai pop-up booth. Karena kita mau melihat pasar milenial tuh gimana sih reaksi mereka pada jamu.
setelah 3 bulan gitu kita lihat wah lumayan laku nih jamunya. Terus setelah itu kita continue untuk kolaborasi dengan satu restoran namanya Bar Greens di Pacific Place Mall. Kita buka konsep The Jamu Bar, kita menyediakan minuman tradisional jamu dan juga jamu fusion. Jadi jamu di mix dengan seperti buah mangga, jamu di mix dengan green tea. Jadi kita berinovasi lah dengan produk-produk yang kita ada gitu. Oke, jadi Jamu Bar ini akhirnya berdiri sendirikah atau masih berkolaborasi? Kita tetap collaborate dengan restoran Bar Greens, itu adalah makanan vegan juga di Pacific Place Mall dan udah jalan sekitar 2 tahun sama mereka. Wow, jadi ini boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak ya. Yang menarik adalah Mbak Claudia ini milenial tapi peduli sama jamu. Iya, banget. Kenapa sih kok? Kan karena biasanya nih ya kalau milenial, nggak usah milenial ya, dulu awal-awal, masih dulu lah ya, aku disuruh minum jamu aja gitu, kayak nggak ada minum, emang nggak ada yang kapsul aja yang kayak langsung minum gitu kan, kayak ribet gitu kan. Kenapa Mbak Claudia jadi concern ke jamu? Iya, jadi kebetulan saya juga dari keluarga, background saya juga dari jamu, keluarga Nyonya Menir. Nah, Mbak Claudia ini adalah cicit ya, hitungannya ya, cicit dari Nyonya Menir. Iya. Jadi dari kecil. Oh bukan gitu ya, Menir dia dong, iya suaminya ya. Terus dari kecil memang udah kebiasaan sih minum jamu, terus sering diajarin dari kecil di pabrik. Jadi sampai kelar kuliah kayak saya ngerasa, oh saya mau banget ubah pikiran pola anak millennials untuk peduli dengan jamu. Karena itu kan emang national asset kita kan, sayang sekali kalau dilupakan, seperti kayak batik. Jadi saya mau melestarikan. Artinya sebenarnya kita bisa membuat jamu tuh setara dengan batik ya, yes, betul. Karena itu aset. Nah Bu, dan Bu Ita ini jamu ini kan memang masih punya kesan kuno. Ya, namanya aja jamu, mbok jamu, ya. Nek sing gawe tangane kuning-kuning, ya toh, karena pegang kunyit ya Bu ya. Hah? Oh ini enggak, makanya gimana sih Bu akhirnya bisa kayak mengedukasi generasi milenial bahwa jamu tuh enggak kuno loh gitu. Ya tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata kita harus memberikan edukasi dulu bahwa jamu ini menyehatkan. Jadi pada saat pandemi COVID seperti ini nih orang baru tahu bahwa oh ternyata jamu ini sangat luar biasa khasiat. Itu yang namanya Mbah Jo yang jual lah. Wedang rempah Mbah Jo. Wedang rempah itu dulu mungkin orang yang minum hanya orang tua-tua, tapi begitu ada COVID, wah harganya mahal. Jahe ini pada saat COVID awal kosong di pasaran. Nah, kami ini juga sangat mendorong adanya edukasi mengenai jamu. Bahkan tahun 2021 programnya Pak Hendy dan saya, insya Allah nanti terpilih lagi gitu, akan membuat namanya Kampung Empon-Empon. Jadi itu bagaimana ini adalah dampak dari kemarin saat ini COVID. Pada saat kita butuh ternyata banyak bahan-bahan ini enggak ada. Kemudian yang kedua, kami juga pada saat sekarang ini pelaku UMKM yang paling ngehit, yang paling laku banyak jual ini adalah produk jamu. Sehingga ini ada menunjukkan, tadi sudah disampaikan Mbak Claudia, jamu ini sebenarnya bisa bermanfaat dan bisa punya nilai, anak-anak milenial ini jadi suka. Tapi memang harus ada di mix ya Mbak, bagaimana anak-anak milenial ini kan senangnya yang model-modelnya ini yang bahasa-bahasanya yang aneh-aneh lah gitu. Kayak saya di sini nih, matur nuwun nih Cik Revi. Ada tadi minum kopi namanya summer coffee gitu. Summer coffee. Nah, ternyata kopi karo Sprite. Nah, tapi namanya kan summer coffee. Nah, itu kan. Jadi mungkin sama yang tadi disampaikan oleh Mbak Claudia, tadi ada yang dicampur mangga, dicampur sama green tea lah. Anak-anak muda ini kan sebenarnya matcha ya. Kalau bahasa kerennya itu kan matcha, jebule teh hijau gitu kan. Jadi ini yang memang perlu bagaimana kita membuat atau meng-create. Dan saya terus terang secara pribadi juga mengapresiasi. Moga-moga nanti
Mbak Claudia juga jangan di Jakarta aja, mungkin kerjasama nih sama Cik Revi. Cik Rev mana Cik Rev? Jadi di sini ditambahi gitu Ya, kan, ditambahi menu apa istilahnya kayak jamu-jamu ini. Kita kan bisa mencoba. Ya. Karena saya melihat pas kebetulan 2 hari yang lalu saya juga lihat di televisi itu juga lagi ada satu tema tentang ngehitnya jamu. Jadi di Kota Tua Jakarta itu ada ya. Kemudian ada yang dibuat kayak smoothie. Jamu tapi smoothie, yaitu tadi ya yang ada tambah green tea, ada ditambah campur mangga dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini bisa merasakan bahwa enak tapi khasiatnya juga ada. Itu Mbak. Nah, itu dia tuh ya. Kalau anak milenial sukanya matcha, kalau kita sukanya maca ya Bu ya. Sama mana? Oke. Maca tuh dandan Mbak kalau dia bahasa Indonesia. Dandan, maca ya itu dandan aja gitu. Mbak Claudia, tapi akhirnya pada saat jamu masuk ke PP, ya Pacific Place, tempat yang sangat segmennya A, elit dan segala macam. Bagaimana responnya? Kita setelah mungkin 2 tahun buka di PP, kita ngerasa banyak banget bukan hanya milenial yang suka minum jamu, tapi ibu-ibu, om-om juga suka minum jamu. Kebanyakan sukanya yang tradisional sih, yang jahe wangi, kunyit asam. Dan kita juga banyak orang Jepang datang ke booth kita, orang dari Amerika juga yang sering mencoba. Oh gitu. Pada saat orang luar gitu ya, ekspat itu meminum jamu, apa sih yang mereka rasakan? Ada yang kurang suka, ada yang suka, ada yang terlalu mungkin karena kan sangat foreign banget buat mereka ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak, aduh ini apaan kok rasanya aneh gitu. Tapi kebanyakan sih oke, soalnya saya sesuaikan rasa saya nggak gimana ya, rasa saya tuh lebih ke light. Jadi bisa masuk pada millennials yang belum terbiasa minum jamu. Jadi memang rasanya nggak terlalu medok-medok banget gitu. Oke. Nah ini konon katanya dengar-dengar produk dari jamu bar ini juga udah diekspor. Iya, ada beberapa kita ekspor ke Taiwan dan sekarang kita mau masuk ke pasar Jepang juga. Jadi tepuk tangan boleh dong. Ini produk Indonesia asli rempah-rempah gitu ya. Kayak elevate jamu gitu. Tapi namanya tetap jamu aja gitu. The Jamu Bar. The Jamu Bar. Gitu ya Bu ya. The Jamu Bar. Isinya apa? Kunyit asem gitu. Iya kan Bu? Oke, artinya di sini kita bisa melihat bahwa potensi yang karena kalau bukan kita yang melestarikan si jamu ini, karena saya tahu nih pasti ibu-ibu yang ada di sini minimal kunyit asam. Sekarang kita tes ya Bu ya. Selain kunyit asam, coba minum jamu apa lagi? Dan beras kencur. Ayo. Irengan ki apa? Oh brotowali pahit. Oh awet ayu, awet nom nek brotowali ya. Yang belakang Mbak Tanti apa? Cabai puyang buat apa? Cabai puyang buat capek-capek, pegelinu ya, pegelinu. Ada lagi yang lain ibu-ibu? Temulawak buat apa Bu? Oh menambah nafsu makan. Berarti aku butuh temulawak enggak Bu? Ya Allah Ibu Maya. Temulawak ini kita minumnya temulawak terus jadi seger. Temulawak terus jadi seger. Oke. Nah Bu, yang menarik juga dari Bu Ita itu adalah punya berkebun hebat. Artinya kita bisa menanam itu sendiri sebenarnya di rumah. Ceritain dong Bu. Ya, jadi awal mula tadi mungkin ada 2 hal yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Yang pertama ini tadi sampaikan kenapa sih rempah-rempah atau jamu ini ternyata sudah sejak zaman nenek moyang kita ini ternyata sudah sangat luar biasa. Makanya ada Nyonya Menir. Dan tentu mungkin ibu-ibu ini terutama atau bapak yang hadir di sini. Bahwa Belanda ini menjajah kita karena rempah-rempah. Bukan hasil-hasil yang lain tapi adalah hasil bumi. Sehingga memang ada namanya jalur rempah itu tadi. Sehingga ini yang pertama diperlukan bagaimana pelestariannya. Lah, saya punya namanya berkebun hebat ini adalah yang pertama pada saat kemarin-kemarin ini kan
banyak orang WFH, banyak orang yang ada di rumah. Kemudian kami mendapatkan instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa saat ini nih pandemi, kita tidak tahu sampai kapan. Dan kemudian orang juga harus jaga-jaga untuk punya tanaman sendiri di rumah. Nah, akhirnya saya mengajak kepada masyarakat untuk menanam. Tapi kan kalau kita nggak menanam sendiri kan nyontoni kan enggak pas gitu ya. Istilahnya kan jarkoni. Iso ngandani ra iso nglakoni gitu kan. Jarkoni itu adalah ya. Ini ada translate ya Mbak Claudia. Translate bahasa Indonesia. Jadi orang jangan hanya bisa ngomong, bisa ya kayak Mbak Claudia ini kan enggak bisa karena dari keluarga, cicit ya keluarga Nyonya Menir ini kan juga gitu kan. Ini banyak yang bisa dipelajari, kenapa enggak dijalankan lah. Jadi istilahnya itu jangan hanya bisa ngomong tapi nggak bisa jalanin. Itu jarkoni. Kayaknya Mbak Claudia pulang dari Semarang jadi punya kebenaran kata ya. Oke. Ya, jadi dari situ saya berkebun hebat itu nanam jamu nanam tanaman-tanaman selain cabai, terong, tomat tapi ada serai, ada kunyit, ada temulawak yang itu kita sebenarnya tinggal ditanam, dimasukkan ke tanah itu sudah tumbuh sendiri. Ya. Jadi nggak perlu beli susah-susah. Ini kan hanya kalau untuk kita skop keluarga saja. Ya. Ibu, tapi ini aku tuh lagi nggak ngebayangin ya Bu ya, di masa pandemi seperti ini dengan segala keterbatasannya menjelang 9 Desember 2020 ada apa Bapak Ibu? Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar? Pilkada serentak ya, jangan sampai enggak nyoblos ya, gunakan hak pilih suara kita. Nah, menjelang 9 Desember ini, itu terus bagaimana Ibu bisa mengatur aktivitas kampanyenya Bu, gitu? Jadi kalau saya sih mungkin karena perempuan ya, jadi pastinya lebih banyak ketemu atau kampanye ini kepada komunitas ibu-ibu. Jadi kebetulan kalau di rumah ini kan ya itu gara-gara bisa berkebun, kemudian bisa jadi kebun ya untuk dilihat ini ya lumayan lah gitu. Saya buat ada pelatihan. Bagus banget Ibu, saya lihat di Instagram ya udah kayak selebgram hits yang tanamannya di mana-mana itu loh ya. Jadi saya buat pelatihan. Jadi pelatihan kepada ibu-ibu bagaimana cara berkebun yang simple tapi bisa menghasilkan. Jadi tiap hari Senin sampai Jumat itu kita mengumpulkan kepada ibu-ibu. Kita lebih banyak sosialisasi karena ibu-ibu ketahui Pak Hendy dan saya ini kan hanya calon tunggal. Ya. Alhamdulillah masyarakat masih mempercayakan seluruh masyarakat, seluruh komponen itu semua mendukung Hendy Ita. Sehingga memang yang agak susah ini kan pertemuan tatap muka. Kita kan hanya boleh segini nih. Biasanya kalau kita acara ini lebih ya. Ibu-ibu semua joget-joget. Joget-joget, jejer-jejernya ini lebih rengket gitu ya. Tapi dengan kondisi COVID ini pasti ada keterbatasan sehingga waktunya ini ada yang itu tadi Mbak, pagi buat jamu dulu, kemudian ada kampanye-kampanye di rumah, kemudian ya kalau di luar ya tatap muka seperti ini hanya maksimal 50, kemudian daring, kita juga banyak daring sehingga ini yang atur waktu, tapi daring pun atau kampanye juga bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu, tapi sama aja juga sih Mbak gitu. Iya. Artinya kampanye alhamdulillah masih tetap bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Dan pastinya kita sebagai warga Semarang jangan sampai lupa 9 Desember pastikan kita sudah terdaftar juga ya di TPS masing-masing 9 Desember 2020, jangan sampai enggak nyoblos ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita mau bikin jamu ya? Oh, nanti kita mau bikin jamu loh Bu ya, tapi nanti. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh ada yang mau bertanya perihal jejamuan. Ini nih, aku mau tanya. Mbak tadi namanya siapa Mbak? Vivi. Mbak Vivi ini bilang tadinya enggak begitu suka jamu Bu, ya. Apa? Oh, jarang minum jamu. Oh, karena nggak tahu beli di mana. Nah, coba Mbak Claudia, mana tadi produknya Mbak Claudia? Kayaknya ada di itu ya, goodie bag ya? Ada ya? Produk yang dari Mbak Claudia.
Jadi di produk saya, di goodie bag-nya ada 1 pak jamu, isinya 5 saset, tinggal diseduh air panas. Atau kalau nggak di sini di corner itu ya, Iya. di situ juga ada. Bisa Oke. menjadi jamu instan dan ini tahan lama, tahan sekitar 2 tahun shelf life-nya. Jadi daripada beli jamu mungkin yang fresh nggak tahan lama, yang ini bisa dibawa traveling. Kalau kalian juga sibuk mau keluar kota, bisa bawa ini juga. Nah, nih aku boleh liatin. Nah, ini nih, ini ada. Jadi aku boleh pinjam sebentar ya, Mbak. Ini adalah produk dari jamu bar, ya. Jadi ini produk memang sudah ada dari awal jamu bar apa gara-gara pandemi nih? Dari awal jamu bar. Oh, oke. Iya. Ini yang diekspor nih yang begini-begini. Yang pas yang sari asam saya ekspor ke Taiwan. Oh, keren. Bedanya emak-emak sama milenial. Ini kayak gini nih. Wes isin aku isin tak umpet ke baik. Pantes tadi Mbak apa enggak nunjukin yang ini karena ini emak-emak gitu. Tutupin aja. Nah, yang Tapi penting kan kalau milenial pasti seneng seperti ini Ah. karena ini kan lebih simple, kemudian Simple. tinggal seduh. Kalau ini mah harus nyiapin dandang, harus nyiapin saringan gitu loh. Jadi kan agak-agak benar-benar. ribet lah gitu Iya. loh ini. Karena Tapi- ini mak-mak yang di rumah. aku agak speechless loh Ibu, ya. Tapi ini khasiatnya luar biasa. Ibu, ini ada apa? Ini ada jahe, temulawak, kunyit, serai, kayu manis, gula batu. Oh ya ini. Tapi ini nggak boleh dibagiin ya Bu ya? Boleh. Oh ya, oke. Jadi aku nanti dapat ya. Oke. Habis kampanye, habis kampanye. Enggak deh nanti ya. Nah, si jamu bar ini yang begini, ini ada berapa macam? Kalau dari The Jamu Bar ada 3 macam. Tapi saya punya line lagi, Nona Kalanis, itu yang lebih ke jamu fusion. Jadi itu yang ada kayak kunyit latte, ada iya, namanya juga kita ubah sebagai kayak lebih millennials gitu. Ini apa? Kalau kunyit itu apa bahasa Inggrisnya? Turmeric latte. apa? Turmeric latte. Turmeric latte. Apa isinya? Susu kunyit. Gitu kan ya Kak ya? Benar ya Bu? Oh iya. Terus kita ada kopi juga sama jahe sama kunyit di mix. Oh juga itu ada. juga sasetan juga? Sasetan semua. Oh luar Iya. biasa. Tuh jadi kita sekarang tahu ya kalau misalkan mau beli jamu dan karena kita sudah tahu akar dari Mbak Claudia juga adalah Nyonya Menir, artinya jamunya nggak kaleng-kaleng ya. Dong, pastinya enggak. Dan pastinya karena ini komposisinya juga singkat tuh dalam arti apa? Berarti nggak ada tambahan macam-macam selain yang rempah. Yes. Ekstrak asam jawa, gula kelapa, asam sitrat. Betul ya Mbak ya? Yes. Sama si sari asam Yes, itu sari sendiri. asam. Oh, I see. Ini ada 5 saset. Jadi silahkan kalau misalnya mau menikmati jamu-jamu dari Jamu Bar. Terus sekarang kita mau apa ini? Kita mau bikin jamu. Kita mau bikin jamu Bapak Ibu. Ini dari pihak Ohana ya, yang akan. Ya. Mbak Feby. Oh, Kak Feby, ya Allah. Hai Kak. Inilah yang bikinin summer kopinya Bu Ita ya. Oh, Bu Ita sampai kue lo sing summer. Summer ini lagi musim hujan Bu, gitu kan ya. Iya, ternyata kopi kayak Sprite ya. Emang akhirnya Ibu nanti tetap di sini nggak apa-apa ya Ibu ya, sama Mbak Claudia kita ngeliatin cara alatnya banyak. Nah, ini berarti ibu-ibu yang ada di sini bisa tanam sendiri di rumah ya dan bisa bikin-bikin. Hai Kak, pakai mic ada mic lagi? Ada. Sudah disiapkan Ibu Ita? Iya, sudah disiapkan. Oke, hai Kak. Ya, lebih keras lagi suaranya dong karena pakai masker ya. Oke. Ini kita mau bikin apa? Hari ini kita ada 2 minuman yang kolaborasi sama Jamu Bar. Oh. Kita ada 2 minuman yang kolaborasi dengan Jamu Bar. Terus yang punya Jamu Bar, oh iya. Tapi ini enak banget. Jadi Ya. kalau kita bikin dengan fusion kayak mau dimasukin ke kafe itu cocok. Oke. Yang pertama kita pakai yang kunyit asam. Kunyit asam. Nanti bisa dicoba yang di sebelah kanan. Itu kita namain asmara loka. Asmara? Loka. Hah? Asmara loka. Isinya apa? Kunyit asam ya. Tapi
Artinya itu cinta kasih. Oh cinta kasih, oke. Oh ya. Wih, tamanya tetap ya kok miring tuh ya. Emang kalau sense of emak-emak ya Bu ya. Ya, udah lanjut. Yang kedua kita ada Jayuwangi. Nanti kita fusion. Ini kita namain Chandra Kirana. Chandra Kirana. Apa? Sinar rembulan. Oh sinar rembulan. Ya, kita bikin aja ya. Dulu. Nanti Mas ngomong aja saya terjemahin. Ya. Yang pertama ambil itu tadi apa? Kunyit asem. Udah sasetan. Ini kalau misalkan diminum langsung tinggal seduh air panas aja ya. Oke. Ih, harus punya nih. Kasih teh. Oh green tea, matcha tadi loh ya. 150 ml air panas. Oke. Jadi kunyit asem, terus habis itu teh green tea. Teh green tea itu berarti teh hijau teh gitu ya. Dikasih ya kan Bu. Wes pokoknya ngono. Oh ada black tea juga nggak apa-apa. Oh ya Allah. Pokoknya teh. Oke, diaduk-aduk. Ada madu. Di kunyit asemnya punya jamu bar tuh udah ada gulanya Mbak. Jadi udah langsung nggak usah tambahin apa-apa sebenarnya ya. 1 kilo, oh enggak ya, terlalu banyak ya. 1 kilo madu, pakai banget. Kita kasih 20 ml cukup. Oke, kasih madu, aduh udah kebayang sih ini. Jeruk nipis. Beda ya Bu, kalau di rumah kita jeruk nipis gini. Sampai bersih gitu kan. Nggak kecium. Tapi aromanya wangi banget. Terus kita setting gelasnya, kita pakai gelas wine seperti ini. Gelasnya aja pakai gelas wine ya, beda kan. Ini elevate the jamu nih gini nih. Gimana Ibu Yan? Seger ya Bu ya, apalagi bisa dimijan ya Bu ya. Ya. Aduh. Aduh. Gimana Mbak Rere? Nanti malam instastory-nya ini ya? Ya. Aduh enak banget. Kalau dicampur-campur gini tuh mengurangi khasiat jamu itu nggak sih Bu? Atau Bu, kalau dicampur-campur gini enggak ya? Tetap ada ya? Kayak rasa. Iya benar-benar. Jamu biasa tok. Wah. Rosemary. Yeay, keren banget ya. Ini kalau padahal jamu ya, dan ini kolaborasi dengan jamu bar. Ini kalau misalnya nggak dikasih tahu ini jamu, pasti nggak akan mikir ini jamu Bu. Ya nggak sih Mbak Claudia? Ya kan? Wow, ini adalah menu pertama yang bisa ini bisa dinikmati di menu Ohana. Nanti ya. Coming soon pokoknya ya. Aku penasaran banget. Oke, oh di situ ada ya? Oke, baiklah. Ya. Kita bikin dia pakai jahe wangi. Jahe wangi. Kebetulan di Wahana udah ada menu ini, cuman kita kolaborasikan, kita ganti pakai jamu bar.
Oke. Sama aja. Chandra Kirana, namanya aja cantik ya. Boleh tak pakai buat nama anakku suatu saat nanti ya? Oke, 1 saset jahe wangi, 150 ml air. Oh, ini itu yang dinikmati oleh Bapak Ibu yang ada di sini ya, Mas? Oh, cara bikinnya begini, Bu. Ya, nggak penasaran lagi. Apa tuh, Mas? Ini lemongrass sirup homemade dari mana? Lemon? Oh, lemongrass serai. Lemongrass sirup. Kita bikin dari stoknya lemongrass. Dari serai? Ya, kita kasih gula 1 kilo, nanti bisa dikasih airnya 1 kilo, terus dimasak aja. Oh, jadi caranya bikin adalah serai berapa Mas? Serai 400 gram, gula 1 kilo, terus rebus. Airnya 1 liter. Ya, airnya 1 liter direbus, nanti bisa jadi begini. Oh, oke. Mulai dipotong-potong dulu depan. Oh. Bisa cetak gue makan. Jadi kayak gula serai gitu ya. Iya, jadinya kayak kita pakai 30-40 mili lemongrass sirup itu tadi. Tetap pakai jeruk nipis. Peres. Kalau kita sampai resi gitu ya Bu ya. Ya Allah. Betul kan ya Bu ya? Gak mau rugi ibu-ibu mah gitu. Mas, kalau ini misalnya ini ada jeruk nipis tertentu nggak? Bisa kan ada lemon atau apa? Atau memang khas? Yang jeruk nipis ya, yang lime ya, oke. Kalau mau yang lebih wangi bisa pakai lemon, tapi kalau mau rasanya lebih strong lagi pakainya yang jeruk nipis. Semua tanpa gula ya, jadi pemanisnya dari madu, terus, oh yang ini malah nggak pakai madu ya? Ini boleh campurin madu boleh? Oke. Nanti kita filter sama soda. Kita kasih lemongrass stok yang tadi jangan dibuang buat manisnya. Wow, naik kelas si jahe wangi ini ya Bu. Wah, luar biasa. Ini dia olahan dari Ohana kolaborasi dengan Jamu Bar yang bisa ditiru juga sebenarnya di rumah ya kan. Ini dia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ohana dong. Oke, ini kita mau foto bersama. Ini mau diangkat dulu. Sini aja, oke. Ini di goodie bag Bapak Ibu, ini ada diskon, ada voucher diskon 20% setiap pembelian semua produk The Jamu Bar. Nah ya, jadi silahkan. Foto dulu boleh? Nah, semua. Oke, baiklah. Habis ini, setelah ini kayaknya sudah pada mulai berdatangan makan siangnya, jadi silakan untuk bisa menikmati makan siang. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, 9 Desember 2020 kita ke TPS, jangan takut karena KPU sudah membuat SOP-nya sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan sarung tangannya sendiri-sendiri apa segala macam, saya udah lihat videonya. Jadi jangan lupa 9 Desember kita ajak keluarga kita atau siapapun yang memiliki hak, yang sudah punya hak pilih untuk bisa menggunakan haknya ya untuk memilih 9 Desember 2020. Ora nyobos, ora cos. Gitu. Oke, sekarang